Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Rengga dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan materi tentang saham Kimia Farma Tbk. Oke, lanjut slide pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang sejarah ringkas PT Kimia Farma Tbk. Nah, Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Pada tahun 1958, berdasarkan keputusan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia melebur sejumlah perusahaan farmasi menjadi perusahaan farmasi negara atau PNF, Bhinneka Kimia Farma. Kemudian pada 16 Agustus 1971, bentuk badan hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas, sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Nah, untuk pada tanggal 4 Juli 2001, PT Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan terbuka. PT Kimia Farma Tbk dalam penulisan berikutnya disebut perseroan. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kian diperhitungkan kiprahnya dalam mengembangkan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada visi dan misi dari PT Kimia Farma Tbk. Untuk visinya, menjadi korporasi bidang kesehatan terintegrasi dan mampu menghasilkan pertumbuhan nilai yang berkesinambungan melalui konfigurasi dan koordinasi bisnis yang sinergis. Kemudian untuk misinya ada 4. Yang pertama, industri kimia dan farmasi dengan basis penelitian dan pengembangan produk yang inovatif. Dan yang kedua, perdagangan dan jaringan distribusi. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan yang berbasis jaringan retail, farmasi, dan jaringan pelayanan kesehatan lainnya. Dan yang keempat, pengelolaan aset-aset yang dikaitkan dengan pengembangan usaha perusahaan. Nah, itulah ada visi dan misi dari saham PT Kimia Farma Tbk. Dan kita lanjut ke C, yaitu maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuan dari kegiatan usaha perseroan sesuai dengan anggaran dasar perseroan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU 471.AH.01.02 Tahun 2008 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, khususnya di bidang industri kimia, farmasi, biologi, kesehatan, industri makanan, serta minuman, dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kita masuk ke materi budaya perusahaan. Nah, untuk budaya perusahaan dari Kimia Farma Tbk tersebut ada 5. Yang pertama ada inovatif, yang mana memiliki cara berpikir out of the box, smart, kreatif untuk menghasilkan produk unggulan berkualitas. Dan ada customer first, yang mengutamakan pelanggan sebagai mitra kerja. Kemudian ada accountable, yaitu memegang teguh amanah perusahaan dengan bekerja profesional, memelihara integritas, dan membangun kerjasama. Dan ada responsible, yang mana bertanggung jawab bekerja tepat waktu, tepat target, dan menyerahkan hasil kerja berkualitas dengan menyertakan semangat pantang menyerah dan bijaksana saat menghadapi masalah. Dan yang terakhir itu eco-friendly, yang membangun sistem dan perilaku ramah lingkungan. Nah, itulah beberapa termasuk budaya perusahaan dalam PT Kimia Farma Tbk. Oke, kita lanjut yang materi selanjutnya yaitu uraian tugas. Nah, di sini ada beberapa tugas dari salah satu perusahaan PT Kimia Farma. Yang pertama ada direktur utama yang tugasnya di mana
bertanggung jawab mengendalikan operasional perseroan secara umum untuk memastikan tercapainya tujuan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada direktur keuangan yang mana memimpin, mengurus dan mengendalikan operasional Direktorat Keuangan untuk memastikan tercapainya tujuan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada yang ketiga yaitu Direktur Pengembangan Bisnis yang tugasnya yaitu memimpin, mengurus dan mengendalikan operasional Direktorat Pengembangan Bisnis untuk memastikan tercapainya tujuan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada Direktur Produksi dan Supply Chain yang mana tugasnya untuk memimpin, mengurus dan mengendalikan operasional Direktorat Produksi dan Supply Chain untuk memastikan tercapainya tujuan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Dan ada yang kelima yaitu Direktur Umum dan Human Capital yang mana tugasnya untuk memimpin, mengurus dan mengendalikan operasional Direktorat Umum dan Human Capital untuk memastikan tercapainya tujuan perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itulah tadi beberapa tugas masing-masing dari perusahaan PT Kimia Farma, dan kita masuk ke materi yang selanjutnya yaitu kinerja usaha. Yang pertama ada penjualan bersih. Nah, untuk penjualan bersih ini, penjualan bersih perusahaan untuk tahun 2014 mencapai sekitar 4,52 triliun atau meningkat sebesar 3,98% dibanding tahun 2013. Peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari peningkatan penjualan di semua segmen usaha, yaitu produksi dan retail, sedangkan distribusi mengalami penurunan. Dari sisi penjualan di pasar dalam negeri meningkat sebesar 4,18%, sedangkan penjualan ekspor menurun sebesar 0,17% dari tahun 2013. Dan yang kedua ada beban usaha. Nah, total beban usaha tahun 2014 sebesar 1,10 triliun, meningkat 5% dibanding dengan tahun 2013. Beban usaha tersebut setara dengan 24,33% dari penjualan bersihnya. Jika dibandingkan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 0,35% karena pertumbuhan penjualan di tahun 2014 hanya mencapai 3,98%. Dan yang selanjutnya ada laba bruto. Nah, laba bruto perseroan meningkat 7,22% dari 1,29 triliun pada tahun 2013 menjadi 1,39 triliun pada tahun 2014. Margin laba bruto meningkat pada tahun 2014 tercapai 30,65%, sementara tahun 2013 sebesar 29,72%. Hal tersebut dikarenakan terjadinya efisiensi pada beban pokok penjualan. Nah, selanjutnya ada laba usaha. Laba usaha perseroan tahun 2014 tercapai sekitar 342,48 miliar, sedangkan pada tahun 2013 sebesar 293,77 miliar, meningkat 16,58%. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan penjualan dan efisiensi pada beban pokok penjualan. Kemudian ada laba bersih. Laba bersih yang didapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2014 meningkat sebesar 9,36% menjadi 234,63 miliar apabila dibandingkan dengan laba bersih tahun 2013 yang sebesar 214,55 miliar. Oke, mungkin cukup sekian materi tentang saham Kimia Farma Tbk. Apabila ada kekurangan kata atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.